Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Betul ya? Ini sudah bulan Sya'ban, berarti bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya tidak bahas dulu arba'in ya, supaya kita lebih bersiap menghadapi bulan Ramadan. Karena boleh jadi Ramadan yang akan kita lewati, akan kita masuki ini mungkin saja menjadi Ramadan terakhir buat kita. Toh tidak ada yang di antara kita yang bisa menjamin tahun depan masih hidup. Ya, karena itulah mari kita jadikan Ramadan yang saat ini akan kita jalani, jadikanlah Ramadan yang terbaik dalam sepanjang hidup kita. Sehingga jangan sampai kita menyesal di hari kemudian karena telah menyanyiakan keutamaan bulan Ramadan. Maka kita ambil materi dengan Ramadan produktif ya. Sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Ramadan produktif artinya Ramadan yang memang berkualitas ya, penuh produktivitas. Jadi tidak hanya sekedar bulan Ramadan. Banyak di antara kaum muslimin yang menjalani Ramadan hanya biasa saja. Ya, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal Allah SWT mengutamakan hari, mengutamakan bulan, mengutamakan yang lain, itu adalah merupakan haknya. Sehingga bulan Ramadan dijadikan bulan yang dilebihkan oleh Allah SWT dibandingkan bulan-bulan yang lain. Demikian pula hari Jumat dilebihkan dari hari-hari yang lain. Itu hak Allah. Ya, Allah memberikan keutamaan pada satu makhluknya, baik itu berupa hari tadi atau berupa tempat dan sebagainya. Nah, kita lihat isyarat Ramadan produktif di dalam Al-Quran. Pertama, bahwasanya di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran ya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah turunkan bulan Ramadan, di bulan Ramadan itulah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda, menjadi penjelas atas semua keterangan dan menjadi pembeda, pemisah antara hak dan batil. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Yang ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Karena itu jangan pernah kita lewatkan. Toh kita belum tentu ada yang hidup sampai usia 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, ya. Di sini juga yang hadir ada nggak yang 83 tahun? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada, saya nggak melihat. Kayaknya paling tinggi 70-an ya. Ya, belum ada yang 83. Nah, dengan Lailatul Qadar kita diibaratkan telah beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan
atau 83 tahun. Maka ini jangan sampai disia-siakan. Momen ini hanya ada pada bulan Ramadan, ya. Maka dari sekarang sudah disiapkan untuk meraih prestasi ini. Kemudian di bulan Ramadan itu mustajabnya doa, ya. Makanya di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi ini merupakan dalil bahwa perintah dari Allah untuk berdoa, dan Allah akan mengabulkan setiap doa yang dilantunkan kepadanya. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan itu terjadi perang Badar. Dalam suatu dinamika kehidupan tidak ada satu aktivitas yang lebih sibuk daripada perang. Betul nggak? Tidak ada satu aktivitas yang lebih sibuk daripada perang, di mana seluruh potensi dikerahkan pada saat perang itu. Harta, jiwa, semua kemampuan dikerahkan pada saat itu. Nah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan dan Allah menangkan. Ini perang pertama kalinya dalam sejarah Islam, ya. Dalam sejarah Islam maksudnya yang di masa Rasulullah SAW itu perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Tahun depannya terjadi perang Uhud di bulan Syawal, malah kalah, gitu ya. Di perang Badar di saat kaum muslimin sedang berpuasa, sedang saum, dimenangkan Allah. Tapi ketika bulan Syawal malah dalam keadaan berbuka, kalah. Tuh. Ini menunjukkan luar biasanya produktivitas Ramadan itu. Jadi jangan punya anggapan, kan lagi saum, akhirnya jadi tidak beraktivitas, ya. Dengan Ramadan itu malah dia menyanyiakan waktu, ya. Pakai banyak tidur saja, dari pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Nah, ada yang begitu, ya. Hari-harinya dipakai buat untuk tidur gitu. Nah, sekarang isyarat Ramadan produktif di dalam hadis. Bahwasanya saum Ramadan dengan iman dan ikhlas akan diampuni dosa yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ada salat di malam Al-Qadar, ya. Ini akan diampuni dosa yang lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu disebutkan dalam satu hadis, ya, hadis Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian qiyamul Ramadan atau tarawih akan menghapuskan dosa yang lalu. Ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari nomor 2009. Kalau tadi masalah Lailatul Qadar dalam Bukhari nomor 2014. Nah, kemudian amalia Ramadan dilipat gandakan pahalanya, baik tadarus, sedekah, ya, jaga hati, jaga lisan, itikaf, zakat fitrah dan lain-lain. Itu merupakan bagian daripada amalia Ramadan. Hendaknya ini pun harus dijaga kualitasnya, jangan sekedar asal-asalan, ya. Maka termasuk mengawali Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, ya. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian dengan ru'yat dan berbukalah dengan ru'yat. Maka dalam hari ini zaman teknologi canggih seperti sekarang, itu informasi itu sangat cepat, ya. Hanya hitungan detik, bukan lagi menit, bukan lagi hari. Kalau dulu mungkin karena saya masih ingat itu pada tahun 90-an ketika mendengar berita tentang hilal itu jam 2:30, ya, 2:30. Dari waktu itu pakai wartel. Telepon dari Tasik saya. Kemudian begitu dapat berita langsung diratakan. Ternyata 15 menit kemudian ada ralat bahwa ternyata hilal didapatkan. Informasi hilal didapatkan. Ya, akhirnya diralat itu berita tadi, ya, diralat bahwasanya saum hari ini bukan besok, gitu ya. Ini seperti sekarang misalkan hari Sabtu. Hari Sabtu nih, bukan hari Ahad, gitu ya. Nah, jadi waktu itu pas jatuhnya hari Ahad. Hari Ahad saum tuh. Asal beritanya Senin, asalnya Istiqmal. Istiqmal itu disempurnakan sebulan Syaban 30 hari. Nah, akhirnya 15 menit kemudian ada berita, lalu waduh ini gimana, orang Majalengka kan tidak ada telepon, sudah kita sampaikan tadi jam 2:30 tadi. Udah kalau gitu kita harus ke sana.
Ya udah, akhirnya kita habis sholat subuh mengejar ke Majalengka. Kemudian di Majalengka sedang mengadakan taklim bulanan, ya. Dan sebagian para ikhwan masih dalam keadaan belum saum, belum ada yang saum, karena diyakini saumnya besok harinya, gitu, hari Seninnya. Nah kemudian padahal kami sudah saum. Akhirnya setelah itu saya minta waktu, ya, sampaikanlah di dalam tausiah bahwasanya tadi malam itu sudah terjadi perubahan berita, bahwa 15 menit kemudian ternyata kita mendapatkan informasi, ya, dari belahan negara lain bahwa hilal sudah didapatkan. Disebutkan oleh saya, ini yang melihat hilal namanya Syekh Anu, ya, dan telah disumpah menyatakan kebenarannya. Maka dengan ini sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula walil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah kemudian di Al-Quran dikatakan pamang syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia saum. Oleh karena itulah saya sampaikan bahwa hari ini adalah kita sudah melaksanakan saum, dan para ikhwan semuanya diharapkan untuk imsak. Imsak itulah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Maka serempak gemuruh langsung terjadi di masjid, ya. Jadi ratusan jamaah yang mendengarkan berita ini, katanya, terus akhirnya digeser, makanan digeser ke pinggir-pinggir kan, ya. Dan dilaksanakanlah saum pada saat itu. Nah, inilah merupakan bagian daripada ketaatan kita kepada petunjuk Allah SWT ketika hilal didapatkan datang terlambat atau terjadi sebuah perubahan. Di masa Rasulullah SAW pernah terjadi seperti itu, ya, pernah terjadi keterlambatan gitu datangnya hilal. Biasanya kalau datang malam, suatu saat ada kafilah datang, kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW, dikatakan, ya Rasulullah, ra'aitul hilal, aku melihat hilal. Kemudian Rasul bertanya, antasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah? Maka dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anta syahadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan itu Rasulullah SAW yakin kalau informasi ini benar. Lalu kemudian beliau mengambil Bilal, ya Bilal, fa'adzin linas ayyasum goda. Wahai Bilal, sampaikan kepada manusia, umumkan kepada manusia bahwa besok adalah saum. Nah ini Pak, jadi luar biasa ya. Waktu itu ketaatan para sahabat, besoknya langsung diumumkan malam itu, dan besoknya para sahabat melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah, pernah terjadi juga informasi terlambat bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu terlambat informasi, datangnya siang, artinya sudah lewat waktu duha, waktu pagi-pagi untuk sholat id gitu ya. Maka kemudian begitu Rasul mendapatkan informasi ini, ya sudah, berarti sahabat waktu semua dalam keadaan saum harus berbuka semua, karena mendapatkan informasi belakangan. Karena saum pada saat tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Maka semua berbuka, dan kemudian Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal. Tuh. Jadi kejadian-kejadian ini harus dipahami oleh kita, bahwa seperti halnya Rasulullah SAW saum selama 9 kali. Jadi 9 tahun Rasul saum itu, yang 8 kali melaksanakan 29 hari. Hanya 1 kali beliau melaksanakan 30 hari. Tuh. Jadi jangan punya anggapan kalau saum itu harus 30 hari ya. Oh saya belum 30 hari, nggak ada. Dari orang perintahnya juga 1 bulan itu 29 hari. Jadinya 30 apabila tidak ditemukan bulan di berbagai belahan dunia ini gitu. Barulah di situ adanya istiqmal. Nah ini yang harus dipahami oleh kita bersama. Lalu kemudian kita lihat 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya ya, an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnahu, pada apa dia habiskan umurnya itu. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, umur kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sekarang masuk tahun 2022, sebentar lagi 1444 ya. Itu berarti secara hitungan kan angkanya bertambah.
tapi secara hakikat umur itu berkurang. Ya, karena jatah hidup kita menjadi berkurang. Kita sedang berjalan mendekati akhirat, menjauhi dunia. Nah, ini makanya yang pertama kali ditanya itu adalah umur. Dan betapa banyak sekali nanti orang-orang yang menyesal karena umurnya ini. Banyak yang menyia-nyiakan. Coba aja kalau kita perhatikan, ya. Ada yang dia baru mau beribadah sesudah pensiun. Ya. Sebelum pensiun sibuk terus ngurusan dunia, nggak pernah berpikir tentang ibadah. Ada begitu nggak? Ada kan? Saya dengar langsung, Pak. Ketika saya ngisi di Malaysia, saya perhatikan, kenapa? Mana itu anak-anak mudanya? Ini kok nggak ada anak muda di masjid itu? Saya rindu mereka mana? Waduh, Ustaz, di sini tuh emang budayanya begini. Kalau masih muda, mereka habis-habisan, pokoknya mencari kesenangan dunia, gitu. Nanti ketika sudah tua atau sudah pensiun, baru mereka sibuk untuk menyiapkan pulang ke akhirat. Seolah-olah umur itu diatur oleh dirinya, gitu. Masya Allah. Saya bilang, memang siapa yang menjamin bahwa dia akan hidup sampai di hari tua? Bukankah banyak orang-orang yang masih muda juga meninggal? Nah, terus Masya Allah ya. Jadi agak kesulitan. Masih mending di Indonesia, Pak. Ya, saya tidak berarti saya membanggakan Indonesia, ya. Tapi saya merasakan betul, ya, semangat anak-anak muda di dalam menghidmati Islam itu masih sangat kuat di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Ya, boleh dibuktikan. Jadi bukan fitnah itu ya, bukan fitnah. Boleh dibuktikan. Ya, bila perlu jalan-jalan sama saya ke Malaysia. Yuk kita buktikan ke masjid-masjid di sana. Jarang sekali menemukan anak-anak muda, Pak. Jadi jarang istilah bukan, kalau kita kan ada Risma ya, remaja Islam masjid gitu ya. Ada misalkan remaja Islam masjid banyak sekali. Di sana itu jarang sekali. Ya? Apa ya? Apanya itu? Oh gitu. Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Fajar. Masya Allah, alhamdulillah, prima ya. Ya, jadi ada Risma, ada Prima nih. Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Fajar. Bagus. Nah, ini harus jelas, harus kita terus hidupkan. Karena kalau saja mereka itu tahu Islam sesudah tua, gimana? Untuk menyerap Islam pun agak berat. Orang anak-anak sementara ketika masa-masa produktif malah disia-siakan. Nah, ini makanya jangan pernah kita berhenti untuk terus belajar Islam, ya. It is never too old to learn. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua untuk belajar, ya. Jadi pertama tentang umur. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'ala, pada apa dia praktekkan, pada apa dia amalkan. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita pelajari itu semua akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sejauh mana kamu mengamalkan ilmu? Tuh. Jadi jangan punya anggapan ya sudahlah, pokoknya mah yang penting belajar aja. Tidak, tapi belajar pun harus diusahakan diamalkan. Ya. Makanya dalam surat Al-Asri kan yang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diberikan komentar, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafatsum. Sekiranya Allah tidak menurunkan, ya, tidak menurunkan hujah, maksudnya tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz, hanya Allah turunkan surat Wal Asri saja, lakafathum, niscaya itu cukup untuk mereka. Jadi kalau surat Wal Asri saja yang turun ke muka bumi ini, tapi kemudian diimani dan diamalkan, itu sudah cukup jadi keselamatan untuk umat manusia. Kenapa? Karena pesan di surat Al Asri itu paling tidak ada 5. Pertama, kewajiban muslim mengimani Islam. Tuh, mengimani Islam. Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang akan menyelamatkan dirinya. Selain Islam tidak akan diterima Allah. Ya, jelas ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Tuh, maka disinilah kalimat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau ajaran, ya, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Nah, maka dalam ini Imam Syafi'i menyebutkan demikian. Pesan itu ada 5. Pertama, kewajiban muslim mengimani Islam. Yang kedua, kewajiban muslim mengilmui Islam. Jadi tidak hanya cukup beriman, diilmui Islam tuh. Oh, ini saya tuh banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai menyatakan, setiap bertambah ilmuku semakin jelas kebodohanku. Tuh.
Jadi orang tuh kalau belajar Pak, makin sering belajar, dia akan miskin terasa bodoh. Tapi kalau yang tidak pernah belajar, mungkin perasaannya sudah cukup ilmunya. Ya. Padahal ketika dia belajar, kok saya baru tahu ya, ternyata saya belum tahu ini. Kok saya baru tahu, Nah itu. Ya. Jadi makin belajar, makin sering, makin terasa kebodohannya. Nah maka kewajiban kita setelah mengilmui Islam, mengimani Islam, kemudian mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam, diamalkan Islam. Kemudian yang keempat, mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam kepada yang lain. Yang kelima, sabar di dalam berislam. Artinya sabar di dalam kita menjadi seorang muslim. Nah ini jadi ilmu yang kita dapatkan hendaknya kita amalkan, kan itu kan ditanya pertanggungjawabannya. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana kita mendapatkannya, dari mana kita memperolehnya, dari mana kita mengambil harta tersebut, apakah harta halal, haram atau syubhat, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Wa fima anfaqahu, dan pada apa kita belanjakan, pada apa dia belanjakan harta tersebut, apakah kita keluarkan untuk di jalan Allah, apakah di jalan syaitan, ya, apakah di jalan iman atau jalan selera, ini juga akan ditanya. Seringkali kita kalau datang shopping, misalnya belanja ke suatu supermarket, pokoknya habis-habisan, tapi ada kepentingan di jalan Allah, kepentingan untuk menolong agama Allah, kepentingan untuk membantu orang-orang yang sedang terkena musibah, kepentingan untuk membangun masjid, untuk bangun madrasah. Tapi apa yang terjadi? Bukan habis-habisan, habis beneran. Habis beneran, tidak ada. Jadi kalau untuk selera, jreng gitu ya, banyak. Tapi kalau untuk kepentingan jalan Allah, jreng, atau celik gitu ya. Masya Allah. Coba aja misalkan ketika kita kotak infak lewat, yang kita keluarkan biasanya di dalam dompet kita yang paling kita cintai atau yang paling kita benci? Yang paling kita cintai warna apa Pak? Warna merah kan? Nah, yang paling kita benci warna apa? Warna abu. Ya. Ini seringkali kita kadang-kadang gitu. Atau paling tinggi juga yang coklat misalkan ya. Jarang kita keluarkan yang merah atau yang biru. Nah, para Allah berfirman, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tidaklah ada kebaikan sedikit pun sehingga dia menginfakkan harta itu yang paling dicintainya. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau kita mau ngambil ayat itu, berikan yang terbaik itu yang dicintai yang paling merah. Kalau kita mau ngambil ayat di Al-Quran, anfiqu mimma razaqnakum, waladina idang faku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, dia tidak berlebihan juga tidak kikir. Nah, kalau kita berarti ambil tengah, ya. Nah, ambil tengah. Di tengah itu apa? Paling tinggi adalah yang merah, yang kedua biru, berikutnya hijau, kemudian ungu, kemudian coklat, kemudian abu. Nah, yang tengah-tengahnya berarti hijau dan biru. Tuh, jadi minimal kalau kita masuk dalam kategori ayat ini, ya, surat Al-Furqan, maka kita keluarkan tuh yang biru atau yang ungu. Kalau kita ingin masuk surat Ali Imran tadi, dimaksudkan orang yang paling baik, itu berikan yang merah atau yang biru. Nah, siap ya? Nah, mudah-mudahan setelah ini infaknya bakal tambah banyak di sini. Masya Allah. Nah, kemudian wa an jismihi, tentang jasadnya, fima ablahu, akan ditanya untuk apa jasad digunakan. Ya, semua yang kita miliki ini, dari mulai telinga, mata, ya, kemudian lisan, lalu tangan, kaki, semua akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Enggak ada satupun yang terlewat. Ya, maka jangan pernah kita merasa aman dari hisab Allah SWT. Jangan pernah merasa aman dari monitor Allah SWT terhadap apa yang selama ini kita lakukan. Nah, maka dari itu untuk menapi bulan Ramadan, kita perlu manajemen bulan Ramadan, manajemen waktu. Karena disebutkan dalam hadis, yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqasyuh wa yaksurul harj. Tuh. Jadi waktu semakin berdekatan, berkurangnya amal, dilemparkannya kekikiran, dan banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini hadis Bukhari menyebutkan bahwa di akhir zaman itu seperti itu. Kemudian umur umatku itu min sitina sanatan ila sab'ina sanatan. Jadi umur umatku itu kata Nabi
adalah dari 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau ada orang usia 70 tahun lebih itu bonus dari Allah. Ya. Yang namanya bonus, hati-hati ya. Dan umur umat Rasul itu berkisar di antara 60 dan 70. Nah, ini Masya Allah ya. Berbeda dengan umat sebelum Rasul. Nabi Nuh kan 1000 tahun ya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim masih ratusan tahun. Nah, kemudian kita lihat dalam manajemen waktu. Pertama setelah azan Isya, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat sunnah antara azan dan iqamah ya. Yaitu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid misalkan, atau menggunakan dalil bahwa antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah 2 rakaat ya. Nah kemudian sholat tarawih bisa setelah isya atau di akhir malam. Jika dilaksanakan di akhir malam, perbanyaklah doa karena itu saat mustajab ya. Dan usahakan kalau di akhir malam bacaannya yang panjang-panjang ya. Maka kami di pesantren Al-Fatah itu kalau sholat tarawih itu ada 2 kelompok ya. Ada yang ba'da isya, ada yang nanti jam 2 malam. Kalau yang ba'da isya tidak 30 juz ya, tapi berurut, misalkan juz pertama tapi tidak 1 juz. Nanti hari kedua juz kedua tapi tidak 1 juz gitu ya. Tapi kalau yang malam kita usahakan 1 juz. Jadi kalau ingin sholat 1 juz ya berarti sholat malam jam 2. Kadang paling lambat setengah 3 kita mulai. Nah, kalau sekarang alhamdulillah subuhnya lebih agak siang ya, jadi bisa lebih leluasa ya. Kemudian tilawah atau tadabbur Quran ya, kami juga biasa melaksanakan. Kalau untuk supaya para ikhwan semua bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan itu juga sama, bisa dibaca 1 juz ya. Setelah sholat itu kita 1 juz. Nah, ada yang menyimak, kadang juga dibuat halakoh. Kalau dibuat halakoh itu mendengar dan menyimak. Nah, kadang-kadang dipimpin oleh seorang yang memang sudah bacaannya bagus gitu. Nah, kami menyimak terus, jadi selesai 1 juz ya. Kalau pas itikaf itu 30 juz itu hanya 7,5 hari Pak. Karena setiap pada subuh, pada duhur, pada asar, pada isya itu 1 juz. Jadi 4 juz sehari. Nah, berarti 7,5 hari selesai 30 juz. Nah, ini silakan kalau di sini mau dipraktekkan, di antaranya seperti itu bisa dilakukan. Lalu istirahat ya, dan mengakhirkan sahur. Jadi jangan sampai sahur kemalaman. Jam 2 bangun sahur, udah gitu tidur lagi bablas ya. Bangun-bangun jam 7. Nah, itu suka ada yang gitu. Nah, kemudian makan sahur, mengakhirkan sahur. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mempercepat berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau buka cepat-cepat. Dan kayaknya di seluruh dunia tidak ada satu kondisi, satu momen yang paling disiplin kaum muslimin kecuali saat menunggu berbuka. Betul nggak? Seluruh dunia tuh. Sekarang umat Islam 1,91 miliar. Ya, 1,91 miliar. Sementara Nasrani 2,38 miliar. Ya, jadi kita masih di ranking kedua di dunia itu jumlah kaum muslimin. Nah, itu mereka yang saum mesti disiplin. Ya, yaitu saat menunggu berbuka. Itu. Coba kalau disiplin ini diterapkan dalam setiap aktivitas luar biasa ya. Kemudian membaca Al-Quran setelah sahur menjelang subuh. Ini yang Rasulullah SAW menjelang subuh itu membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat ya. Maka para ulama menetapkan adanya waktu imsak. Imsak itu artinya sebenarnya imsak itu menahan artinya. Tapi bukan berarti kalau sudah imsak kita jadi batal saum. Ketika kita masih minum masih boleh. Ya, hanya saja ini maksudnya istirahat untuk supaya sholat subuhnya lebih nyaman, tidak dalam keadaan kekenyangan gitu ya. Dan itu biasa dipakai oleh Rasul untuk baca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Nah 50 ayat ini diperkirakan kurang lebih 10 menit. Maka suka ada istilah waktu imsak 10 menit sebelum subuh ya. Jadi jangan punya anggapan, sudah imsak berhenti. Nah kalau memang belum makan selesai laksanakan aja. Yang pasti kalau sudah azan tidak boleh gitu ya. Nah
kemudian setelah terbit fajar sidik ya atau fajar sodik, sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka jangan pernah ditinggalkan sholat qobliyah subuh. Rasulullah SAW dalam kehidupannya bahwa beliau kadang meninggalkan sholat sunnah selain qobliyah subuh kalau dalam waktu safar, waktu perjalanan. Misalkan nih orang-orang jamaah di sini yang berangkat ke Jogja atau ke Surabaya, di sana selama menjadi musafir tidak melaksanakan sholat qobliyah ataupun ba'diyah, itu tidak mengapa gitu. Tapi qobliyah subuh jangan pernah ditinggalkan, karena Rasulullah SAW pun demikian. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh walau dalam keadaan musafir. Tetapi kalau sholat sunat yang lainnya kadang beliau pun meninggalkan. Jadi itu harus menjadi perhatian kita bahwa betapa pentingnya qobliyah subuh ini. Maka jangan sampai kita bangun kesiangan sehingga tak sempat sholat subuh. Dan bahkan sampai begini, saya menemukan 4 hadis yang sahih tentang hal ini, bahwasanya orang-orang yang terlambat sholat fajar, jadi misalkan bangun pas adzan subuh, bersiap-siap tak sempat lagi sholat qobliyah, akhirnya langsung sholat jamaah gitu ya, berarti tak sempat tuh, maka ia boleh mengkodoknya untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh. Tapi bagi mereka yang belum tahu tentu jadi aneh kan. Nah, di pesantren Al-Fatah pun sempat, kan ada warga Palestina ya, salah seorang ikhwan kita di Palestina ini setelah sholat subuh kemudian dia sholat gitu ya. Orang-orang itu sholat apaan, kan gak boleh sholat setelah subuh gitu ya. Nah, terus akhirnya karena ribut gitu ya, orang banyak bertanya-tanya, udah akhirnya saya naik mimbar, saya jelaskanlah bahwa ada 4 hadis yang sudah saya pelajari dengan hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bolehnya mengqadha sholat qobliyah subuh gitu ya, karena saking pentingnya tadi. Tapi yang lain tidak ada ya, yang lain tidak kita temukan atau belum kita temukan dalil membolehkan qobliyah yang lain atau ba'diyah. Jadi kalau sholat subuh keutamaannya demikian. Nah, jadi menghadiri sholat berjamaah ya, ini sudah sama-sama kita sepakati bahwa sholat berjamaah itu luar biasa besarnya pahala, maka kita utamakan ya. Demikian pula sesudah sholat berjamaah kita pun harus hidup berjamaah mestinya. Keluar dari sholat tetap berjamaah sehingga nilainya itu 24 jam berjamaah tuh. Tidak hanya 1 jam. Coba kalau kita bandingkan sholat berjamaah kita kumpulkan dalam sehari semalam 17 rakaat. Ada 1 jam nggak Pak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, taruhlah kita anggap khusyuk banget gitu sholatnya gitu ya. 1 jam. Nah, tapi di luar sholat 23 jam kita tidak berjamaah karena tidak terpimpin dengan seorang imam seperti dalam sholat. Padahal Rasulullah SAW memberikan contoh ketika di luar sholat pun dia hidup berjamaah terpimpin oleh seorang imam. Maka para sahabat itu kalau mau pergi izin pada Rasulullah, kemudian ada masalah mengadu pada Rasulullah SAW. Kalau pas perang juga dipimpin oleh Rasulullah, itu karena hidup berjamaah. Ini yang menjadikan motivasi para sahabat. Begitu Rasul wafat, mereka segera bermusyawarah di Saqifah Bani Saidah. Lalu terjadilah setelah 2 hari terjadi pembaiatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena pentingnya hidup berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah. Nah, kemudian yang ketiga berzikir dan berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, bahwa doa di antara azan dan iqamah itu doa bainal azan wal iqamah la yurad. Bahwa doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Artinya mustajab. Maka jangan pernah dipakai untuk ngobrol ya. Ada seringkali masih ada tuh sebelum qomat malah ngobrol. Itu artinya menyia-nyiakan peluang emas, menyia-nyiakan kesempatan emas yang para Allah memberikan kesempatan itu luar biasa. Ya, kalau ini kan hampir semua orang bisa meraihnya dibandingkan dengan di akhir sholat malam. Ya, kalau sholat malam kan mungkin sedikit sekali yang melaksanakan, tapi waktu di antara adzan dan iqamah insya Allah sebagian besar bisa melakukan. Itu tadi syaratnya tentu dia datang ke masjid tidak terlambat. Jadi jangan jadi orang masbuk. Sudah saya jelaskan dulu masbuk artinya apa? Masih ingat gak? Masbuk dari kata sabako. Sabako itu artinya mendahului. Sabik orang yang mendahului, jadi pemenang. Masbuk itu isim maf'ul, orang yang didahului. Kalau orang yang didahului menang apa kalah? Kalah. Dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perlombaan, ya lomba lari misalkan, orang yang didahului yaitu orang yang kalah. Nah, orang yang masbuk itu orang yang kalah, Pak.
Maka kalau kita masbuk terus dalam sholat, itu akan menjadi mental dalam dirinya, dia akan senantiasa masbuk dalam semua aktivitas dan akhirnya akan terus menemui kekalahan demi kekalahan. Oh, masya Allah. Jadi luar biasa ternyata hikmah dari sholat itu ya. Allah memberikan disiplin supaya jangan masbuk itu karena memang memberikan satu kondisi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah sholat subuh, ya zikir pagi hingga terbit matahari. Ya, minimal sekali baca Sayyidul Istighfar, kemudian baca doa perlindungan ya dan doa-doa yang lain di pagi itu. Ya, bisa juga dibaca yang lain-lain. Banyak ada sekarang sudah banyak buku zikir pagi dan petang. Ya, diberikan penjelasan hadisnya di situ berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itu bisa kita gunakan. Dan banyak sekali yang kita bisa baca ya, termasuk baca ayat kursi, kemudian baca surat Ali Imran ayat 26 sampai 29, baca kemudian surat Ali Imran ayat 190 sampai 200, baca lagi juz amma di bagian terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di pagi hari ini sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari ya, atau bisa juga dipakai untuk tilawah Al-Qur'an. Ya, punya komitmen misalkan one day one juz, satu hari satu juz. Dan itu yang paling luas waktu ini di ba'da subuh. Ya, ba'da subuh itu bisa kita baca mungkin kalau misalkan mau setiap sholat itu 2 lembar bisa. 2 lembar kali 5 10 lembar itu 1 juz atau 20 halaman. Tapi biasanya waktu subuh lebih leluasa, maka ditambah. Misalkan subuh 4 lembar gitu ya. Nanti kalau maghrib kadang sempat kadang tidak, maka tentu dalam ini dikurangi. Nah, kemudian sholat isyraq ya sekitar 10 atau 15 menit setelah terbit matahari. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari lalu ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Ini memang ada yang mengkritisi ya di beberapa kajian bahwa hadis ini dhaif katanya. Dalam satu pendapat. Di pendapat lain, hadis ini adalah hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi itu adalah hasan karena yang lain. Jadi karena ada banyak hadisnya, lalu kemudian naik derajatnya menjadi hasan karena dikuatkan dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi juga ada yang mensahihkan termasuk dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor halaman 464. Nah, kemudian pulang dari masjid, sholat duha 2 rakaat sebagai sedekah persendian atau tubuh. Bekerja di jalan Allah ya, kemudian belajar di jalan Allah itu setelah sholat duha, menyibukkan diri dengan zikir sepanjang hari. Jadi jangan pulang dari masjid malah tidur. Ya, ini nanti nggak kena hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Itu bukan untuk orang yang tidur, Pak. Untuk orang yang beraktivitas, ya. Nah, sebelum dan sesudah sholat subuh berjamaah, sebelum sholat duhur berjamaah, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ini hadisnya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian terus Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan kaji tafsirnya, istirahat tidur, atau qailulah, pemulihan badan untuk ibadah kembali. Ya, jadi ini termasuk bagian daripada sunnah sebelum duhur atau sudah duhur. Itu tidur sejenak dan itu nikmat sekali. Ya. Setelah sholat asar berjamaah, menghafal atau mengerojaah hafalan Quran. Kemudian membantu pekerjaan di rumah atau silaturahim, dakwah dan lain-lain. Menghadiri majelis taklim, daurah, kajian ilmiah, ya, atau hal yang lain yang kondusif. Setelah waktu masuk maghrib, segera berbuka. Nah, jangan ditunda-tunda. Baik dengan kurma atau buah-buahan lain atau dengan air putih. Sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib, membaca doa dan zikir sore hari. Ya, kalau tadi tidak asar misalkan tak sempat, boleh pada maghrib. Tadarus berurut dan komitmen sampai khotam. Makan bersama keluarga kecuali saat musafir, menanti waktu isya dengan zikir. Nah, itulah antara ini produktif dengan program unggulan. Misalkan daurah selama bulan Ramadan, saya mau mempelajari bahasa Arab. Nahu sorob itu bisa selesai dalam 15 hari sebenarnya. Paling tidak nahunya. Itu 15 hari kalau kita intensif setiap hari. Ya, kemudian ilmu waris juga bisa selesai dalam 15 hari. Ya, artinya 15 hari itu kalau misalkan 2 atau 3 jam lah menggunakan untuk pelajaran ilmu waris, itu bisa selesai. Ya. Kemudian sholat zakat.
mandiri khotam tilawah, misalkan saya mau tilawah 2 sampai 5 kali dalam bulan Ramadan, silakan dilakukan. Jadi ada program yang jelas memasuki bulan Ramadan. Baik, kita bacakan pertanyaan, mohon pencerahannya mengenai mengangkat tangan dalam berdoa. Karena saya melihat ada yang tidak angkat tangan biasa-biasa, tapi ada yang tinggi banget angkat tangannya. Nah, pengetahuan saya seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis Arba'in disebutkan bahwa ketika ada seorang yang safar, kemudian dia yamudu yadaihi ilas sama, dia mengangkatkan, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya, kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Ini menunjukkan berarti mengangkat tangan itu ada sunnahnya. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa ada sunnahnya. Nah, jadi tidak harus dalam sholat istisqa. Memang kalau sholat istisqa Nabi sampai mengangkat tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Ya, jadi kadang ada orang itu, oh bid'ah itu mengangkat tangannya. Enggak, sebenarnya tidak bid'ah. Ya, jadi silakan angkat tangan boleh, mau sedang-sedang saja boleh, mau begini juga boleh. Tapi kalau seperti ini itu hanya pada sholat istisqa. Jadi jangan di masjid jadi tontonan orang kan, ya Allah sendirian gitu. Itu enggak disyariatkan begitu ya.